Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariamah, NIM 1201639. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan bahas tentang maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah ialah kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Selanjutnya saya akan membaca Quran surah Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi Inna rabbi qaribun mujib. Shadaqallahul azim. Kandungan Quran surah Hud ayat 61 ialah, sungguh kami telah mengutus mereka yang dulu tinggal di kota-kota Al-Hajar antara Tabuk dan Madinah. Mereka adalah generasi setelah Ad. Maka Allah mengutus dari mereka, Dia memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah. Allah telah memulai penciptaan kalian dari tanah atau bumi. Dari tanah itulah diciptakannya Adam, bapak kalian, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Maksudnya Allah menjadikan kamu sebagai pemakmur, penduduk yang meramaikan bumi dan memanfaatkannya. Karena itu mohon ampunlah kepadanya untuk dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian bertaubatlah kepadanya pada apa yang kamu hadapi. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Selanjutnya tentang Quran surah Al-Baqarah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahrul falyusum. وَمَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Shadaqallahul azim. Isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yaitu, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia dan pembeda yang benar dan yang sah. Di bulan Ramadan juga ada kewajiban untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berhalangan untuk puasa Ramadan. Selanjutnya, pengertian maqasid syariah menurut Imam Asy-Syatibi. Menurut Imam Asy-Syatibi, maqasid syariah ialah aturan hukum tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Asy-Syatibi kemudian membagi maslahat itu kepada 3 bagian penting, yaitu durriyat, hajiyat, dan tahsinat. Yang selanjutnya ialah maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran. Manajemen pemasaran berdasarkan maqasid syariah adalah sebagai analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan nilai-nilai syariah yang berupa maslahah, keadilan, dan mengedepankan adanya konsep rahmat dan ridho baik dari penjual dan pembeli sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, konsep perdagangan dalam Islam. Yang pertama,
unity atau kesatuan. Konsep ini memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim di bidang ekonomi, politik, agama, dan sosial. Dengan konsep ini juga menjauhkan seseorang pengusaha muslim dan praktik tidak etis karena dia percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ditakuti dan dicintai. Selain itu juga akan jauh dari sikap serakah karena yakin bahwa kekayaan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsep tanggung jawab. Tanggung jawab dalam perdagangan dikarenakan bahwa manusia dalam melakukan bisnis, segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya saya akan membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. Kandungan ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Orang-orang munafik dengan sifat-sifat yang buruk seperti ini pada ayat di atas merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk dan jalan yang lurus, memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Akibatnya pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau lagi menerima kebenaran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata membeli untuk ganti kata menukar. Jadi orang-orang munafik itu menukarkan hidayah, petunjuk dengan dolalah atau kesesatan. Hasilnya mereka kehilangan petunjuk dan memperoleh kesesatan. Petunjuk yang semula mereka miliki itu ialah berupa kesediaan manusia untuk menanggapi kebenaran dan mencapai kesempurnaan. Kesediaan ini bagaikan modal pokok. Modal inilah yang lenyap dari tangan mereka. Oleh karena itu mereka tidak akan mendapat untung dan tidak dapat petunjuk lagi. Selanjutnya pengertian tentang tijarah. Tijarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu tijarah. Diambil dari bentuk masdar kata dasar tajarah, tajaran, tijaron, artinya berdagang, berniaga, barang dagangan, atau mengenai perdagangan dan atau perniagaan. Al-Jurnani dan Al-Barkati memaknai at-tijarah sebagai pengibaratan atas sesuatu harta yang diperoleh melalui akad jual beli dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya saya akan membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub wa yumli lilladzi 'alaihi alhaqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi alhaqqu safihan aw dha'ifa aw la yastati'u ay yumilla huwa falyumlil waliyul bil adl wastashhidu syahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimma taradawna minasyuhada'a in tadil la ihdahuma fa'atuzakkira ihdahuma ukhra wala ya'ba syuhada'u idza madu'u
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقام للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلى أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu bagi orang-orang yang beriman apabila hendak bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan maka hendaklah dicatat atau ditulis. Pertama, seseorang yang bertugas menulis maka hendaknya menulis dengan benar. Yang kedua, hendaklah orang-orang yang berutang itu mengimlakan apa yang ditulis. Larangan mengurangi jumlah utangnya. Yang ketiga, apabila orang-orang yang berutang itu ialah orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Hendaknya ada 2 orang saksi laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan 2 perempuan dari saksi-saksi yang dipercaya, supaya jika seorang lupa maka seorang lain mengingatkannya. Yang kelima, hendaknya saksi memberikan keterangan apabila dibutuhkan. Selanjutnya, menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu. Selanjutnya, saya akan bacakan Quran Surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kama bikum rahima. Sadaqallahul azim. Kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 29 adalah ini Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan. Karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Setelah Allah melarang memakan harta dari jalan yang batil, selanjutnya Allah membolehkan umat manusia untuk memakan harta dengan cara perniagaan dan pencarian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridho dan sebagainya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, maksudnya jangan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain, dan janganlah seseorang membunuh dirinya. Dan termasuk dalam hal ini adalah menyerumuskan diri ke dalam kehancuran dan melakukan perbuatan-perbuatan berbahaya yang mengakibatkan kematian dan kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu, dan di antara rahmatnya adalah di mana Allah memelihara diri dan harta kalian, serta melarang kalian dari menyia-nyiakan dan membinasakannya. Dan Allah menjadikan adanya hukuman atas hal tersebut berupa had-had. Selanjutnya saya akan membaca Quran Surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa akhwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih
ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillahi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kandungan Quran surah At-Taubah, yaitu pada ayat ini Allah memberikan peringatan bahwa jika orang-orang yang beriman lebih mencintai bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, kaum keluarganya, harta kekayaannya, perniagaan dan rumah-rumahnya, maka biarlah mereka berbuat demikian sampai datang saatnya bahwa Allah akan mendatangkan siksaan kepada mereka, cepat atau lambat. Mereka yang bersikap demikian adalah orang-orang yang fasik, yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian ayat ini memberi peringatan sebagai berikut. 1. Bahwa cinta anak terhadap bapak adalah naluri yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Yang kedua, bahwa cinta bapak kepada anaknya adalah naluri juga, bahkan lebih mendalam lagi karena anak merupakan jantung hati yang diharapkan melanjutkan keturunan dan meneruskan sejarah hidupnya. Yang ketiga, bahwa cinta kepada saudara dan karib kerabat adalah suatu cinta yang berjalan dalam rangka pelaksanaan hidup dan kehidupan tolong-menolong, bantu-membantu dan membela, baik kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat. Yang keempat, bahwa cinta suami istri adalah cinta yang terpadu antara dua jenis makhluk yang akan membina keturunan dan membangun rumah tangga untuk membahagiakan hidup dan kehidupannya dalam dunia dan akhirat. Yang kelima, bahwa cinta terhadap harta dalam segala jenis bentuknya, baik harta usaha, warisan, perdagangan, maupun rumah tempat tinggal dan lain-lain, adalah cinta yang sudah menjadi tabiat manusia. Semua yang dicintai merupakan kebutuhan yang tidak dapat terpisahkan bagi hidup dan kehidupan manusia yang diusahakannya dengan menempuh segala jalan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta kepada Allah yaitu wajib didahulukan daripada segala macam cinta tersebut di atas, karena dialah yang memberi hidup dan kehidupan dalam segala macam-macam karunia-Nya manusia, dan dialah yang bersifat sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW haruslah lebih dahulu diutamakan pula, karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa petunjuk dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Selanjutnya saya akan membaca Quran surah An-Nur ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Kandungan Quran surah Nur ayat 37, yaitu orang-orang yang dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan sholat, menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mereka takut pada hari kiamat yang hati akan terguncang antara harapan untuk selamat dan takut dari kebinasaan, dan pandangan-pandangan berbolak-balik pada hari itu untuk melihat ke mana tempat kembali mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna alkitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Kandungan Quran surah Al-Fatir ayat 29 ialah sesungguhnya orang-orang yang membaca, selalu mempelajari kitab-kitab Allah dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, yakni mereka melaksanakannya secara rutin dan memeliharanya dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan berupa zakat dan lain-lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kandungan As-Saff ayat 10 ialah Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang beriman dengan menunjukkan perdagangan yang menguntungkan dunia akhirat. Ba'ah. Apa itu ba'ah? Ba'ah adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan.
dan keperluan pernikahan. Ba'a disebutkan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 4 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa huwal azizul hakim. Kandungan Quran surah Ibrahim ayat 4 ialah Allah dalam surah Ibrahim ini memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW agar berdakwah menggunakan bahasa kaumnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat paham. Secara implisit surah Ibrahim ayat 4 ini mengajarkan kepada umat Islam ketika berkomunikasi dengan orang lain harus mempertimbangkan bahasa yang digunakannya, sehingga ada kesesuaian komunikasi antara kedua belah pihak. Surah Ibrahim ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan ibadiyalladzi amanu wa yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fiha wa la khilal. Allahul Azim. Kandungan Quran surah Ibrahim ayat 31 ialah perintah untuk menafkahkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan, yakni dengan merahasiakannya atau menampakkannya sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Yakni di hari kiamat tidak ada jual beli sehingga orang yang lalai dan dalam beramal dapat menembus dirinya dengan bayar tebusan, dan tidak ada persahabatan sehingga seorang sahabat dapat memberi syafaat bagi sahabatnya untuk menyelamatkannya dari azab. Selanjutnya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa zaru bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kandungan Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 ialah Allah itu memilih hari Jumat sebagai hari besar untuk peribadatan bagi kaum muslimin, karena pada hari ini Dia telah menyempurnakan penciptaan makhluknya. Panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat sangat tegas. Bahkan seseorang yang sedang berniaga pun harus menghentikan perniagaannya dan segera memenuhi muazin untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, bukan mengabaikan seruan muazin dan memilih kesesatan seperti kaum Yahudi yang lebih memilih hari Sabtu sebagai hari besar peribadatan mereka, dan juga kaum Nasrani yang memilih hari Minggu sebagai hari ibadah mereka. Al-Quran secara tegas memberikan dorongan pada umat Islam agar memiliki etos kerja tinggi, untuk tampil sebagai pekerja keras dan berprestasi. Untuk menggapai keberuntungan hidup tidak hanya cukup tenggelam dalam masalah ritual formal ibadah. Orang mukmin yang beretos kerja tinggi hendaknya dilandasi spiritualitas yang kuat dan istiqomah, yang dalam ayat itu dilambangkan dengan berzikir yang banyak, niscaya akan berpeluang besar meraih keberuntungan dan kesuksesan. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fiha wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Quran surah Al-Baqarah ayat 254, yaitu Allah menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan sebagian hartanya, baik yang zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah hari kiamat tiba, maka seorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan karunia pun tak ada yang peduli lagi. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 275.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya'kulur riba wa la yaqumu illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innama bai'u mithlu riba wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu illallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kandungan ayat ini ialah penjelasan tentang hukuman yang dirasakan para pemakan riba pada hari kiamat, dan mereka telah menghalalkan riba dan memakannya serta tidak mau bertaubat dari riba. Keharaman riba dan setiap harta yang haram karena telah terdapat ayat yang berisikan ancaman. Pada ayat ini juga Allah telah menjelaskan tentang halalnya jual beli dan mengharamkan riba. Syirah, arti kata asyirah, jual asyirah artinya jual beli dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yang mengandung makna berlawanan, yaitu ba'i yang artinya jual dan asyira'ah yang artinya beli. Menurut istilah, jual beli adalah penukaran harta dalam atas dasar saling rela dan atau tukar menukar suatu benda yang dilakukan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan tertentu atas dasar suka sama suka. Kata asyirah terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 21 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi istarahu min misra li amra'atihi akrimi maswahu asa ayyanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa 'ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Dalam kandungan surah ini ialah adanya perniagaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Pada ayat ini Allah melarang orang yang beriman memakan harta mereka dengan cara yang batil atau dengan cara pencurian, penipuan, judi, riba, dan hal-hal yang mengarahkan kepadanya dari berbagai jumlah pengharaman yang lain. Setelah Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil, Allah membolehkan bagi mereka memakan harta dengan cara perniagaan dan pencarian yang terdapat padanya penghalang-penghalang dan yang mengandung syarat-syarat seperti saling ridho dan sebagainya. Jual beli yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, riba. Riba secara etimologi atau secara bahasa yang dalam bahasa Arab bermakna kelebihan atau tambahan, az-ziyadah. Kelebihan atau tambahan ini konteksnya umum, yaitu semua tambahan terhadap pokok utang dan harta. Secara makna istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan dalam pembayaran utang, piutang, atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya oleh salah satu pihak. Yang kedua, talaqi rukban adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang tersebut dengan harga yang murah. Selanjutnya, bai najasi. Bai najasi adalah rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seseorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga produk tersebut menjadi tinggi. Yang selanjutnya, transaksi tadlis merupakan transaksi yang tidak boleh atau diharamkan dilakukan dalam kegiatan ekonomi, yaitu dalam transaksi jual beli. Karena tadlis
mengandung unsur ketidaktahuan dari satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ketidaktahuan yang dimaksud di sini bisa jadi dalam kategori harga barang, kuantitas barang, kualitas barang, dan waktu penyerahannya. Yang selanjutnya, gharar. Secara bahasa berarti pertaruhan dan ketidakjelasan. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang tidak pasti sehingga tidak nyata bentuk, wujud, dan hal lain pada barang yang akan dibeli tersebut. Maka jual beli ini dilarang karena ketidakpastiannya. Ihtikar adalah suatu kegiatan membeli suatu barang dalam jumlah banyak dan hanya akan dikeluarkan pada saat harga barang tersebut naik. Larangan berlaku curang dalam timbangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw azanuhum yuhsinun. Allahul azim. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mencurangi. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Prinsip pemasaran dalam Islam. Yang pertama, keadilan. Berlaku adil adalah hal yang harus dimiliki seorang pengusaha dalam memasarkan barang dan atau produknya. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Sebagai produsen kita harus bisa memberikan yang terbaik pada pelanggan. Salah satu cara yang bisa kita lakukan demi menjaga hubungan dengan pelanggan yakni dengan menjaga kualitas dan dari barang kita. Yang ketiga, sadar dengan perkembangan zaman. Pandai dalam melakukan perubahan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pebisnis. Bahkan dalam suatu aturan ekonomi syariah, hal ini harus dimiliki oleh seseorang pebisnis muslim. Selanjutnya, jujur dalam mengukur kualitas dan kuantitas. Bagi umat muslim, kita diajarkan untuk jujur dalam memberikan keterangan suatu barang, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Kelima, akhir dalam jual beli. Dalam membangun suatu bisnis, memasarkan suatu barang menjadi hal yang utama. Membangun hubungan dengan pelanggan adalah hal yang harus dilakukan oleh pebisnis. Di dalam Islam sudah diajarkan bahwa pembeli adalah seorang raja. Yang keenam, fungsi dan manfaat. Jika kita ingin memasarkan suatu barang, pastikan jika barang tersebut memberikan manfaat bagi pelanggan. Selanjutnya, memasarkan barang dengan ikhlas dan tulus. Memasarkan suatu barang adalah ikhtiar dalam berbisnis, dan tentu hal ini harus dilandasi dengan perasaan yang jujur dan tulus maupun ikhlas. 8. Amanah. Sebagai seorang pebisnis itu, kita dituntut untuk bisa memasarkan barang agar mendapatkan keuntungan yang barokah. 9. Berusaha atau ikhtiar. Dalam suatu bisnis pasti kita akan memasarkan barang dagangan kita, dan di sini kita harus terus berikhtiar. Seorang pedagang harus semangat dalam memasarkan barangnya karena ada bahaya putus asa dalam Islam, dan kita harus bisa menghindari rasa putus asa tersebut. Selanjutnya, tidak memakan riba. Memakan barang tanpa mengandung unsur riba atau bunga dalam melakukan pemasaran barang. Sebagai umat muslim, kita tidak diperkenankan untuk memasarkan barang atau transaksi yang mengandung macam-macam riba. Sebagai bisnis yang selalu berpegang teguh pada hukum ekonomi syariah yang benar, maqasid syariah menduduki posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah. Menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah. Pengetahuan maqasid syariah menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang. Maqasid syariah tidak bisa
tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi makro, moneter, fiskal, public finance, tetapi juga untuk menciptakan produk-produk perbankan dan keuangan syariah serta teori-teori ekonomi mikro lainnya. Maqasid syariah juga sangat diperlukan dalam membuat regulasi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.